Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Ayo ikhwah, kita melanjutkan kajian Sahih Targhib wa Tarhib. Sekarang hadis yang ke-170. Wa an Abi al-Mulaih al-Hudhari radhiyallahu anhu anna nisa'an min ahli Hims wa min ahli Syam dakhalna ala Aisyata radhiyallahu anha wa qalat antunna allati yadkhulna nisa'ukunnal hammamat, bahwasanya para wanita dari kota Hims. Hims itu sekarang di Suriah ya, atau dari penduduk Syam, masuk kepada Aisyah radhiyallahu anha. Lalu para wanita itu, ada seorang wanita berkata, lalu Aisyah radhiyallahu anha berkata, apakah kalian yang wanita-wanitanya biasa masuk ke al-hammamat, pemandian air panas? Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, ma min imra'atin tada'u thiyabaha fi ghairi baiti zawjiha illa hatakatis sitra bainaha wa baina rabbiha. Tidak ada seorang pun wanita yang melepaskan pakaiannya di selain rumah suaminya, kecuali ia telah membuka tirai antara ia dengan Rabb-nya. Diriwayatkan Tirmidzi, dan ini adalah lafaz untuknya, dan Tirmidzi berkata hadis ini hasan, dan juga diriwayatkan Abu Daud dan Ibnu Majah dan Al-Hakim, dan Al-Hakim berkata sahih sesuai dengan syarat Bukhari dan Muslim. Lihat di sini ya, sebagaimana sudah kita pernah bahas pada minggu yang lalu, tidak bolehnya seorang wanita masuk ke pemandian air panas, pemandian umum ya. Bagaimana dengan kolam renang umum di zaman sekarang yang laki-laki dan wanita bercampur baur? Tentu ini jelas ya keharamannya. Ikhwatul Islam azani Allah wa iyyakum. Di sini Nabi SAW ya mengancam bahwa tidak ada seorang pun wanita yang melepas pakaiannya di selain rumah suaminya, kecuali apa? Dia sudah membuka tirai, merusak tirai antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Hadis 171. Warwa Ahmad wa Abu Ya'la wa Tabrani wal Hakim aydan min tariqi Darraj Abi Samh an Sa'ib. Imam Ahmad, Abu Ya'la, At-Tabrani, Al-Hakim juga meriwayatkan dari jalan Darraj Abu Samh dari As-Sa'ib, anna nisa'an dakhalna ala Ummi Salamah radhiyallahu anha. Ada beberapa wanita yang masuk kepada Ummu Salamah, semoga Allah meridainya. Fasa'alat hunna ya. Lalu kemudian Ummu Salamah bertanya kepada para wanita itu, man antunna, siapa kalian ini? Qalat qulna min ahli Hims. Maka para wanita berkata, kami dari kota Hims. Ummu Salamah berkata, min ashabil hammamat, apakah dari kota yang wanitanya itu suka masuk pemandian air panas, al-hammamat ya, suka masuk ke pemandian. Para wanita itu berkata, wa biha ba'as, apa tidak boleh? Kata Ummu Salamah, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ayyuma imra'atin naza'at thiyabaha fi ghairi baitiha kharaqallahu anha sitrah. Wanita mana saja yang melepaskan pakaiannya di selain rumahnya, maka Allah Subhanahu wa taala
ya akan rusak ya tirainya. Subhanallah. Nah, ini semakna dengan hadis sebelumnya. Hadis 172. Wa an Ibni Abbas radhiyallahu anhuma anin Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala. Dan dari Ibnu Abbas, semoga Allah meridainya, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, fala yadkhulul hammam illa bimi'zar." Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka janganlah laki-laki masuk ke pemandian kecuali dengan memakai sarung. Ini khusus untuk laki-laki ya. Boleh masuk ke pemandian, tapi syaratnya dengan memakai sarung. Kalau untuk wanita nggak boleh sama sekali. Kecuali sudah sebagaimana sudah kita sebutkan ya dari perkataan Imam Nawawi dan Ibnu Qudamah dan para ulama yang lain, kecuali wanita yang sangat membutuhkan untuk mandi di sana karena tidak mungkin mandi di rumahnya. Seperti wanita yang selesai haid ya, atau wanita yang selesai nifas ya, atau yang sakit dan yang lainnya. Kemudian kata Rasulullah SAW, kita lanjutkan, wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fala yudkhil halilataul hammam. Dan barang siapa ya yang beriman kepada Allah dan kehidupan akhirat, janganlah ia memasukkan istrinya ke pemandian. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fala yashrabil khamr. Dan siapa yang beriman kepada Allah dan kehidupan akhirat, janganlah ia meminum arak. Apa itu arak? Itu semua yang memabukkan. Ya, semua yang sifatnya memabukkan, ya menghilangkan akal, itu adalah perkara yang tidak boleh. Itu termasuk arak. Ya, masuk padanya narkoba, masuk semua jenis perkara yang itu memabukkan, maka itu disebut dengan arak. Sebagaimana Rasulullah SAW sabda, kullu muskirin khamrun wa kullu khamrin haram. Setiap yang memabukkan itu adalah arak, kata Rasulullah, dan setiap arak itu haram. Maka kata Rasulullah, siapa yang beriman kepada Allah dan kehidupan akhirat, janganlah ia minum arak, walaupun namanya bukan arak. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fala yajlis ala ma'idatin yushrabu fihi al-khamr, yushrabu 'alaiha al-khamr. Dan siapa yang beriman kepada Allah dan kehidupan akhirat, janganlah ia duduk di tempat ya makan yang di situ diminum padanya arak. Tidak boleh ya kita duduk di tempat makan yang di situ diminum padanya arak, haram hukumnya. Kita harus pergi, akhi, ya. Dan kita harus juga mengingkari. Kalau kita tidak bisa mengingkarinya, wajib kita pergi. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fala yakhluwanna bimra'atin laisa bainahu wa bainaha mahram. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan kehidupan akhirat, janganlah seorang laki-laki berdua-duaan dengan wanita tanpa mahram. Ya. Subhanallah, berdua-duaan laki-laki dan wanita yang bukan mahram haram dalam Islam, akhi. Jadi zaman sekarang muda-mudi pacaran dua-duaan tanpa mahram dan dianggap itu lumrah, biasa saja. Padahal itu diharamkan dalam Islam, saudaraku. Tidak boleh. Kenapa? Karena ini mendekati zina. Dan Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, wala taqrabuz zina, jangan kamu dekati zina. Ya. Dan ternyata setan berusaha memberikan syubhat kepada muda-mudi di zaman sekarang. Katanya kalau nggak pacaran, bagaimana kita akan mengenal ya calon kita? Subhanallah, ini syubhat, pemikiran untuk menolak Al-Quran dan hadis. Padahal Allah yang menurunkan Al-Quran dan hadis, pencipta manusia, lebih paham tentang wanita dan laki-laki. Ya, buang pemikiran itu. Ambil Al-Quran dan hadis, itu jalan keselamatan. Yakinlah bahwasanya yang menjadi keputusan Allah dan Rasulnya itulah yang terbaik.
Allah berfirman, wa asa an takrahu syai'a wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'a wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu antum la ta'lamun. Boleh jadi ya kamu tidak menyukai sesuatu, ternyata itu lebih baik buat kamu. Itu bagus buat kamu, itu baik buat kamu. Dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu dan ternyata itu tidak baik buat kamu. Allah yang tahu, kamu tidak tahu. Maka tuduh akal-akal kita, tuduh pikiran kita. Ya, kalau ternyata akal kita bertabrakan dengan Al-Quran dan hadis. Jangan kemudian mendahulukan pendapat kita, lalu membuang Al-Quran dan hadis, lalu kita mengikuti syahwat dan keinginan kita. Ya subhanallah, saudaraku sekalian. Ya, musibah di zaman sekarang, para orang tua pun juga merasa ridho anak-anaknya berpacaran, berdua-duaan dengan laki-laki yang bukan mahramnya. Dibiarkan. Dan subhanallah, akhirnya perzinahan pun merajalela. Kalau perzinahan sudah merajalela, jangan salahkan kalau ternyata Allah kirimkan kepada kita berbagai macam malapetaka, bahkan penyakit-penyakit yang sebelumnya tidak ada. Maka sebagaimana Rasulullah sabda, walam tadhar fahishatun fi qaumin. Ya. Tidaklah perzinahan itu muncul di suatu kaum kecuali Allah akan berikan atau lemparkan kepada mereka penyakit yang sebelumnya tidak ada. Ya. Subhanallah. Di zaman sekarang pandemi ini akibat dari ini sebetulnya. Kita lihat di zaman sekarang perzinahan merebak. Wanita berlomba-lomba memamerkan auratnya di media sosial sana. Ya. Muda-mudi tidak peduli dengan batasan Allah. Mereka berdua-duaan, berpacaran, bahkan berzina. Tidak peduli dengan batasan Allah Subhanahu wa taala. Akibatnya ya jangan salahkan kalau ternyata Allah pun kirimkan ya penyakit, berbagai macam penyakit yang mungkin lebih ganas lagi datang. Akibat kita tidak mau bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, akhul iman azani Allah wa iyyakum. Kita masuk ke bab yang baru. At-tarhib min ta'khiril ghusl li ghairi udhr. Ancaman dari mengakhirkan mandi tanpa udzur. Ya. Tentunya mengakhirkan mandi boleh-boleh saja. Ya, kalau memang ya di situ kita ada alasan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam apabila beliau bersetubuh dengan istrinya dan beliau ingin tidur dan tidak ingin mandi dulu, beliau biasanya berwudu baru kemudian tidur, dan beliau mengakhirkan mandi ya sebelum subuh. Demikian pula saudaraku sekalian, azani Allah wa iyyakum, pernah suatu ketika Abu Hurairah radhiyallahu anhu ya sedang berjalan lalu bertemu dengan Nabi SAW di sebuah jalan. Lalu kemudian Rasulullah mengajak ngobrol Abu Hurairah. Tiba-tiba Abu Hurairah pergi diam-diam pulang ke rumahnya dan mandi. Lalu kembali lagi kepada Rasulullah SAW. Rasulullah bertanya, "Aina kunta ya Abu Hurairah?" Kamu dari tadi kemana ya Abu Hurairah? Kata Abu Hurairah, "Ya Rasulullah, tadi aku sedang junub, belum mandi." Artinya maksudnya Abu Hurairah mengakhirkan mandi. Lalu kemudian Rasulullah bersabda, "Subhanallah, innal muslim la yanjus." Muslim itu tidak najis, kata Rasulullah SAW. Iya. Nah, ini menunjukkan boleh ya. Dan Al-Mundhiri, Al-Hafidz Al-Mundhiri berpendapat boleh mengakhirkan kalau ada uzur. Adapun kalau tidak ada uzur maka itu tidak bagus. Di sini beliau membawakan hadis yang ke-173 an Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala thalathatun la taqrabuhumul malaikah jifatul kafir wal mutadammikh bil khaluq wal junub
illa an yatawadda. Ada 3 orang yang tidak akan didekati malaikat, itu malaikat pembawa rahmat maksudnya. Siapa saja? Yang pertama, mayat kafir. Mayat kafir tidak mau didekati oleh malaikat pembawa rahmat dan keberkahan. Yang kedua, wal mutadammih bil khaluq, itu orang yang memakai minyak wangi yang terbuat dari za'faran. Ya. Wal junub, yang ketiga, yaitu orang yang junub. Diriwayatkan Abu Daud dan dari Al-Hasan bin Abil Hasan dari Ammar, dan Al-Hasan bin Abil Hasan tidak mendengar dari Ammar. Al-Hafidh berkata, al-murad bil malaikah huna humul ladzina yanziluna bir rahmati wal barakah. Yang dimaksud dengan malaikat di sini yaitu malaikat-malaikat yang turun membawa rahmat dan keberkahan. Dunal hafadhah, bukan malaikat-malaikat yang menjaga. Fa innahum la yufariqunahu ala hali minal ahwal, karena para malaikat yang menjaga tidak akan pernah meninggalkan ya orang-orang tersebut, karena mereka sudah tugasnya. Tsumma qila, kemudian dikatakan, hadza fi haqqi kulli man akhara al-ghusla li ghairi udhr. Ini adalah untuk orang yang mengakhirkan mandi tanpa uzur. Li udhrin idza amkanahu al-wudu falam yatawadda. Atau ada uzur tapi dia tidak mau wudu padahal bisa berwudu. Wa qila huwa alladhi yu'akhiruhu tahawunan wa kasalan. Ada yang mengatakan bahwa yang dimaksud dengan junub ini yang tidak didekati malaikat, yaitu yang mengakhirkan mandi karena malas. Wa yattakhidhu dzalika 'adatan, dan ia menjadikan itu sebagai sebuah kebiasaan buat dia. Ya. Hadis 174 juga sama, wa indal Bazzar bi isnadin sahih an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala thalathatun la taqrabuhumul malaikah. Ada 3 orang yang tidak akan didekati oleh malaikat. Siapa dia? Al-junub, itu orang junub. Yang kedua as-sakran, orang yang mabuk. Dan yang ketiga al-mutadammih bil khaluq, dan yang memakai minyak wangi khaluq, ya, yang terbuat dari za'faran. Ya. Kata Syekh Albani, al-khaluq ay tibun murakkabun yuttakhadh min az-za'faran wa ghairihi min anwa'it tib wa taghlibu alayhi al-humrah was-sufrah wa qad warada taratan bi ibahatihi wa taratan bin nahyi anhu wan nahyu akthar wa athbat wa innama nuhiya anhu li'annahu min tibi al-nisa wa kunna akthar isti'malan lahu minhum. Al-khaluq adalah minyak wangi yang terbuat dari za'faran dan yang lainnya, dari macam-macam minyak wangi, dan biasanya ya dia akan menghasilkan warna merah atau kuning, ya, atau sofroh, ya, itu kekuningan. Dan riwayat tentang ini ada 2, kata beliau, ada yang membolehkan dan ada yang melarang. Dan riwayat yang melarang lebih banyak dan lebih sahih. Kenapa dilarang? Karena ini biasanya digunakan untuk para wanita saja, tanpa laki-laki. Ya. Berarti ini larangannya khusus untuk laki-laki, ya, karena ini tasyabuh dengan wanita. Nah, ini saudaraku sekalian, berarti di sini ya ada 4 orang yang tidak akan didekati oleh malaikat. Siapa dia? Yang pertama adalah ya orang jenazah, orang kafir yang tidak beriman kepada Allah dan kehidupan akhirat. Yang dimaksud dengan malaikat di sini itu malaikat pembawa rahmat dan barokah. Yang kedua siapa dia? Yaitu orang yang junub, yang mengakhir-akhirkan mandi junub dan jadi kebiasaan buat dia, ya, karena dia malas. Yang ketiga siapa? Yaitu orang yang mabuk,
Orang yang mabuk tidak didekati malaikat yang membawa rahmat dan barokah. Yang keempat siapa? Yaitu orang yang memakai minyak wangi khusus wanita. Ya, karena dia sudah tasyabuh dengan wanita. Dan tasyabuh dengan wanita haram. Ya, seorang laki-laki tidak boleh menyerupai wanita, akan terlaknat. Sebutkan dalam hadis, la'anallahu al-mukhannithina minar rijal wal mutarajjilat minan nisa. Allah melaknat laki-laki yang menyerupai wanita dan wanita yang menyerupai laki-laki. Na'udzubillah. Saudaraku sekalian, azani Allah wa iyyakum. Kita masuk ke bab yang baru, at-targhib fil wudu wa isbaghi. At-targhibu fil wudu'i wa isbaghuhu. Anjuran untuk berwudu dan menyempurnakan wudu. Hadis 175. Wa an ibni Umar radhiyallahu anhu an abih radhiyallahu anhuma anin nabiy sallallahu alaihi wasallam fi su'al Jibril iyyahu anil Islam. Faqala al-Islam an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa an tuqima as-salah wa tu'ti az-zakah wa tahujja wa ta'tamira wa taqtasil minal janabah wa an tutimmal wudu'a wa tasuma Ramadan. Qala fa idza fa'altu dhalika fa ana muslim? Qala na'am. Qala sadaqta. Rawahu Ibnu Khuzaimah fi sahihihi hakadha wa huwa fi sahihaini wa ghairuhuma binahwihi bi ghairi hadha as-siyaq. Dari Ibnu Umar, dari ayahnya yaitu Umar bin Khattab, semoga Allah meridai keduanya, dari Nabi SAW ketika ditanya oleh malaikat Jibril dalam hadis yang panjang. Ya, beliau ditanya tentang apa? Islam, iman, dan ihsan. Nah, ketika Rasulullah ditanya tentang Islam, Nabi bersabda, al-Islam, Islam adalah an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Itu kamu bersaksi, bersyahadat la ilaha illallah dan bahwasanya Muhammad adalah Rasulullah, wa an tuqimas shalah dan kamu mendirikan salat, wa tu'tiyaz zakah dan kamu membayar zakat, wa tahujja wa ta'tamir kamu berhaji dan berumrah, wa taqtasil minal janabah dan kamu mandi dari janabah, wa an tutimmal wudu dan kamu sempurnakan wudu, wa tasuma Ramadan dan kamu berpuasa Ramadan. Dikeluarkan oleh Ibnu Khuzaimah dalam sahihnya, dan ia ada dalam Sahih Bukhari dan Muslim, ya, yang mirip dengannya namun beda ya redaksinya. Nah, di sini ada tambahan-tambahan yang tidak ada di dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Ya, lihat di sini Nabi SAW ditanya tentang Islam oleh malaikat Jibril. Apa itu Islam? Maka kemudian Rasulullah SAW menjawab, apa itu Islam? Apa hakikat Islam? Itu bahwa Islam itu adalah yang pertama syahadat la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Ini adalah yang paling pokok. Siapapun tidak dianggap muslim kalau dia tidak mau bersyahadat. Ya. Artinya orang yang selain Islam dan kemudian ia mengakui kebenaran Islam, mengakui kebenaran Rasulullah, tapi tidak mau mengucapkan dua kalimat syahadat, maka dia tetap tidak dianggap sebagai seorang muslim. Ya, maka orang yang mau masuk Islam syaratnya ini. Dia harus bersyahadat la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Dan semua orang Islam wajib mengamalkan konsekuensi dari kalimat ini. Asyhadu an la ilaha illallah. Yang berkonsekuensi apa? Itu mentauhidkan Allah dan menjauhkan kesyirikan. Dan bahwasanya ibadah itu hanya untuk Allah saja. Dan tidak boleh dipalingkan kepada selain Allah. Karena la ilaha illallah artinya apa? La ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada sesembahan yang berhak untuk disembah kecuali Allah saja. Yang lain gak berhak disembah. Ya. Karena yang lain makhluk yang diciptakan oleh Allah. Makhluk tidak berhak untuk dipertuhankan.
Ya, yang menciptakan langit dan bumi semuanya hanya satu, yaitu Allah Jalla wa'ala. Ini konsekuensi la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Berkonsekuensi apa? Untuk menjadikan Rasulullah sebagai satu-satunya ya panduan hidup kita. Rasulullah SAW kita kedahulukan pendapatnya di atas seluruh pendapat manusia. Syariat Rasulullah SAW itu yang harus kita kedepankan daripada syariat semua ya syariat manusia. Syariat Rasulullah SAW itu sebagai patokan ibadah kita kepada Allah, bukan syariat kita sendiri ataupun buatan kita sendiri ataupun hasil pemikiran kita sendiri, tidak. Itu dia asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Ya, kita taat kepada Rasulullah dan tidak memaksiatinya. Kita membenarkan ya apa yang dikabarkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis-hadisnya yang sahih. Wa tuqimas shalah, dan Islam itu kata Rasulullah yang kedua apa? Mendirikan salat. Dan ini rukun Islam yang kedua. Para ulama berbeda pendapat. Orang yang meninggalkan salat karena malas, apakah dia masih muslim atau dia kafir? Ini cukuplah ya sebagai aib bagi orang yang meninggalkan salat, saudaraku. Bahwasanya para ulama meragukan keislamannya. Para ulama berbeda pendapat apa dia masih muslim atau tidak. Ya. Di mana salat itu tiang agama. Bayangkan sebuah bangunan kalau tiangnya hancur, maka akan runtuhlah bangunan tersebut. Demikian pula agama ini. Maka dari itu ya akhi, tidak ada kebaikan pada seseorang yang meninggalkan sholat. Tidak ada kebaikan. Karena sumber kebaikan pada kita adalah dalam sholat. Allah berfirman, inna sholata tanha anil fahsyai wal munkar. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Artinya sholat memberikan kekuatan kepada seorang hamba untuk berbuat baik dan beramal saleh dan meninggalkan maksiat. Wa tu'ti zakah, yang kedua, yang ketiga yaitu membayar zakat. Ini rukun Islam yang ketiga yang harus kita perhatikan. Terutama mereka yang memiliki harta. Perhatikan hartamu. Pelajari hadis nabimu, dan kita semua wajib mempelajarinya. Apa saja harta yang wajib padanya zakat, apa saja harta yang tidak wajib padanya zakat, itu harus kita ketahui. Bagaimana cara mengeluarkannya, wajib kita pelajari. Ya. Wa tahujja wa ta'tamir, dan kamu berhaji dan berumrah. Itu menunjukkan bahwa umrah pun wajib sama dengan haji. Ya, wajib dalam seumur sekali. Ikhwatul Islam, azani Allah wa iyyakum. Itu haji ke Baitullah, yang tempatnya hanya Allah menentukan dan Rasulnya, yaitu di mana? Di Ka'bah kita tawaf, di Arafah kita wukuf, di Muzdalifah kita mabit, dan di Mina kita lempar jumroh, dan kita pun mabit di sana. Saudaraku sekalian, siapa yang berhaji ke tempat yang lain selain ini tidak dianggap haji, tidak sah hajinya, karena ia telah mengikuti syariat selain syariat Allah dan Rasulnya. Wa taqtasil minal janabah, Islam itu juga termasuk, Islam itu kamu mandi janabat. Orang yang junub tidak sah sholatnya, maka wajib dia mandi janabah. Wa antutimmal wudu, dan kamu sempurnakan wudu'mu. Itu termasuk Islam, saudaraku sekalian. Wa tasuma Ramadan, dan kamu berpuasa Ramadan. Intinya Islam itu adalah amalan-amalan yang tampak. Ya. Makanya al-Islam alaniyah. Islam itu identik dengan amalan-amalan yang tampak. Maka siapapun yang menampakkan ya mengucapkan dua kalimat syahadat, sholat, zakat, puasa Ramadan, berhaji ke Baitullah, kita hukumi dia sebagai seorang muslim. Ya. Tapi untuk menghukumi dia sebagai seorang mukmin ini sulit. Karena untuk derajat mukmin, saudaraku, kita harus tahu betul apa yang ada di dalam hatinya.
Karena mukmin itu hakikatnya adalah yang meninggalkan semua larangan dan melaksanakan semua kewajiban. Itulah mukmin. Ikhwatal iman azani Allah wa iyyakum. Makanya disebutkan dalam hadis ya, Rasulullah SAW sedang membagi-bagikan harta. Tapi ada seorang laki-laki yang Rasulullah tidak beri. Lalu ada seorang sahabat berkata kepada Rasulullah, "Malaka wa fulan? Ini arahu mu'minan. Kenapa engkau tidak memberi si fulan, hai Rasulullah? Aku melihat dia mukmin." Apa kata Rasulullah? "Awa musliman?" Atau dia muslim? Diamlah sahabat ini. Lalu ia bertanya lagi sama dengan pertanyaan yang pertama. Dijawab lagi Rasulullah dengan jawaban yang sama. Atau dia muslim? Maksudnya, dari mana kamu tahu dia mukmin? Iya. Subhanallah, ikhwata Islam azani Allah wa iyyakum. Maka hadis ini menunjukkan ya, pentingnya untuk menyempurnakan wudu saudaraku. Jangan sampai kita ngasal wudu itu. Ada orang yang wudu, akhirnya sebagian anggota wudunya tidak kena air wudu. Ya. Ini terancam saudaraku. Disebutkan dalam riwayat Bukhari, ya, Rasulullah SAW melihat para sahabat yang berwudu dan tidak mencuci kakinya tapi hanya mengusap saja. Apa kata Rasulullah? Wailul lil aqabi minan nar. Wail, neraka wail, celaka tumit-tumit yang tidak terkena air wudu dari api neraka. Masya Allah. Tapi maka dari itulah saudaraku ya, ketika kita berwudu kita berusaha untuk meratakan air ke anggota wudu kita. Ya, yang lebih bagus lagi kita gosok supaya betul-betul kita pastikan rata. Ya. Itu menyempurnakan wudu. Dan keutamaannya juga agung sekali, Masya Allah, sebagaimana nanti akan disebutkan. Di hadis berikutnya itu hadis 176. Wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul inna ummati yud'auna yaumal qiyamah ghurran muhajjalina min atharil wudu. Sesungguhnya umatku nanti pada hari kiamat akan dipanggil dalam keadaan ubun-ubun mereka, kaki dan tangan mereka bercahaya dari bekas air wudu. Kemudian Abu Hurairah berkata, "Faman istata'a minkum an yuthila ghurratahu falyaf'al." Siapa yang mampu untuk memanjangkan cahaya di ubun-ubunnya, silahkan ia lakukan. Ya, namun ini yang sahih, yang rajih bukan dari sabda Nabi SAW, akan tetapi ini perkataan Abu Hurairah. Ya, memang terjadi ikhtilaf para ulama, apakah disunnahkan ketika mencuci tangan misalnya ya, kita cuci sampai ketiak supaya lebih panjang lagi sinar cahayanya. Kita cuci kaki, kita cuci sampai ke dengkul misalnya. Yang sahih, yang rajih tidak disunnahkan. Itu hanya pemahaman pribadi Abu Hurairah. Ayat hanya menyebutkan sampai siku-siku dan sampai tumit saja. Demikian pula para sahabat yang mencontohkan wudhu Nabi SAW seperti Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Zaid, Utsman bin Affan, hanya menyebutkan sampai siku-siku saja dan sampai tumit, ya. Maka dari itu tidak disunnahkan. Dan hadis ini akhi, ya, menunjukkan Masya Allah keistimewaan yang luar biasa bagi mereka yang berwudu. Orang yang senantiasa sholat, dia akan berwudu, Masya Allah. Maka dari itu pada hari kiamat nanti, mereka yang senantiasa berwudu akan dipanggil pada hari kiamat dalam keadaan bekas air wudunya itu tampak bercahaya. Subhanallah. Ikhwatal iman, azani Allah wa yakum. Taib, saya kira cukup. Kita buka tanya jawab. Nah, baik. Ya, syukuran jazakallahu khair atas materi yang telah disampaikan oleh Al-Ustaz di kesempatan pagi hari ini. Ya, mudah-mudahan jadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua, hadis-hadis yang telah dibacakan dan dijelaskan oleh Al-Ustaz. Baik, untuk selanjutnya kami buka sesi interaktif, sesi soal jawab bagi Anda para pemerhati roja sekalian yang ingin bertanya perihal pembahasan kita di kesempatan pagi hari ini. Baik, yang pertama ada pertanyaan dari Ibu Hendrawati di Depok.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustaz, bagaimana hukumnya seorang akhwat pergi ke tempat pemijatan atau ke salon untuk dilulur seluruh badannya yang tentunya pakaiannya hampir terbuka semuanya, hanya sebagian kecil saja tertutup, tapi di hadapan sesama wanita di ruangan yang tertutup, apakah diperbolehkan? Tentunya, ya. Seorang wanita tidak boleh melihat aurat wanita yang lain. Telah ada hadis yang sahih larangan wanita melihat aurat wanita yang lain. Maka dari itu, ya, pertanyaannya adalah apakah lulur ini darurat atau bukan? Ya, sesuatu yang haram boleh kalau darurat, kata para ulama. Ya. Kalau itu bukan darurat banget, di mana kita bisa lakukan sendiri di rumah, lulur sendiri, lakukan lulur sendiri. Yang penting kan kita bersih di hadapan suami, selesai. Ya, itu yang lebih baik. Kita berhati-hati dalam masalah ya akhirat kita wara dan meninggalkan perkara-perkara yang syubhat, itu lebih baik. Nabi SAW sabda, innal halala bayyin wa innal harama bayyin wa bainahuma umurun mushtabihat la ya'lamuhunna katsirun minan nas faman ittaqa syubuhat faqad istabra'a li dinihi wa irdihi wa man waqa'a fi syubuhati waqa'a fil haram. Ya, kata Rasulullah SAW, siapa yang meninggalkan syubhat, maka sungguh ia telah membersihkan dirinya dan agamanya. Dan siapa yang jatuh kepada syubhat, ia akan terseret kepada yang haram. Ya, maka yang lebih hati-hati, luluran di rumah sendiri aja. Itu ya lebih selamat insya Allah. Wallahu a'lam. Nah. Iya, baik, syukuran jazakallahu khair atas jawaban Ustaz, demikian. Dan selanjutnya kami ajukan kembali, ada pertanyaan dari Abdillah, tidak disebutkan tempatnya. Ya Ustaz, adakah penjelasan para ulama mengenai hikmahnya orang yang telah berjima di malam hari dan di siang harinya tidak boleh turun ke liang lahat untuk menguburkan jenazah? Nggak tahu. Nah, ya baik. Selanjutnya kami ajukan kembali pertanyaan masih di layanan pesan WhatsApp. Ya Ustaz, apakah sunnah olahraga atau mempelajari olahraga berenang, berkuda dan memanah juga itu ditujukan kepada wanita muslimah? Tentunya, ya, dianjurkannya olahraga tersebut adalah dalam rangka melatih kemampuan seseorang dalam membela Islam, terutama ketika ada jihad yang sesuai syariat. Dan jihad hanya disyariatkan untuk laki-laki saja, tidak untuk wanita. Ya, maka dari itu hal-hal seperti tadi ya hanya untuk laki-laki saja, tidak untuk wanita. Namun kalau wanita mau belajar berkuda atau berenang ataupun memanah, silahkan, tapi dengan syarat bukan di tempat yang terlihat oleh laki-laki. Ya, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan hanya untuk ya untuk olahraga sunnah lalu melecehkan, meremehkan syariat Allah. Tidak bolehnya campur baur laki-laki dan wanita. Ya, sebetulnya ini untuk laki-laki, tidak untuk wanita. Ya, saya tidak mengetahui adanya para sahabiat yang mereka ya belajar yang tadi disebutkan. Walaupun ada sebagian sahabat, ada yang masya Allah mahir dia dalam berkuda dan memanah, bahkan ada juga sebagian sahabat ada yang ikut berperang, berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tapi itu bukan kewajiban mereka. Jadi ya kalau mereka mau belajar boleh, nggak masalah, silakan. Nah.
Iya, baik. Terima kasih banyak. Syukran jazakallahu khair atas jawaban Ustaz. Demikian. Dan selanjutnya kami ajukan kembali ada pertanyaan dari hamba Allah yang berada di Majalengka. Ya Ustaz, saya memiliki penyakit kronis ketika udara dingin atau akan berwudu selalu ingin buang angin. Terkadang sampai 3 kali berwudu untuk sholat selalu buang angin. Apakah boleh saya menahannya ketika saya sudah dalam keadaan berwudu untuk melakukan satu sholat hingga selesai menahan buang angin tersebut? Iya, boleh. Ya, kalau memang keadaannya demikian. Karena menahan angin itu hukumnya makruh. Dan kaidah usul mengatakan sesuatu yang makruh boleh kalau dibutuhkan. Sementara ya perutnya error nih, sehingga maunya keluar terus nih angin. Akibatnya bisa kita tidak bisa sholat. Maka lebih baik kita tahan saja, lalu setelah selesai sholat baru dikeluarkan. Wallahu a'lam. Nah. Ya, baik, terima kasih banyak sekalian atas jawabannya. Demikian untuk pertanyaan sesi pertama di layanan WhatsApp, dan selanjutnya silahkan kami berikan kesempatan untuk Anda di layanan telepon. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, di mana? Saiful, Kalimantan Selatan. Saiful di Kalimantan. Silakan, Pak Saiful. Assalamualaikum Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemarin Pak Ustaz, adik pesta makan-makan Pak Ustaz. Banyak makanan yang ditinggalkan begitu saja, sama sampahnya, sama cucian piringnya. Itu makanannya boleh nggak sih Pak dimakan? Orangnya sudah pergi begitu saja Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh Bapak, selama makanannya halal. Jadi kalau memang tersisa banyak makanan tersebut, maka Bapak ambil aja. Karena biasanya keberkahan itu ada pada sisa-sisanya. Ya. Keberkahan makanan itu sebutkan dalam satu riwayat demikian, ada pada sisa-sisanya. Nah, Bapak ambil aja sisa-sisa makanan tersebut ya untuk dimakan oleh Bapak sama keluarga. Hal seperti ini boleh, gak masalah. Ya, dan minta izin kepada pemilik walimah ataupun ini bahwa makanan-makanan yang gak kemakan ini daripada dibuang, buat saya aja deh. Saya ambil, boleh enggak? Kalau mereka mengizinkan, ambil. Kalau mereka tidak mengizinkan, jangan. Nah, baik. Demikian ya untuk Bapak Syaiful. Dan selanjutnya, silakan yang kedua masih di layanan telepon. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu siapa, di mana? Ibu Elsa di Palembang, Sulawesi Barat. Ibu Elsa 6. Silahkan langsung ke pertanyaan. Ini Ustaz, apakah ada tuntunannya membacakan surah Yasin kepada mayit yang sebelum meninggal? Apakah ada tuntunan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Mungkin. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada sebuah hadis yang dikeluarkan At-Tirmidzi dalam sunannya, yaitu Nabi bersabda, "Iqra'u ala mautakum Yasin." Bacakan Yasin kepada mayat kamu. Terjadi ikhtilaf para ulama tentang status hadis ini. Apakah hadis ini hasan ataukah dhaif? Sehingga menjadi perselisihan para ulama. Apakah disunnahkan membacakan surat Yasin kepada mayat? Ya, kepada seseorang yang sebelum meninggalnya dalam keadaan sakaratul maut maksudnya. Sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Shalih Fauzan demikian. Ataukah tidak disunnahkan? Ya. Karena masalahnya berhubungan dengan apakah hadis ini sahih, hasan atau dhaif. Mereka yang mengatakan hadisnya hasan mengatakan boleh dan disyariatkan untuk membacakannya kepada mayat. Mereka yang mengatakan hadisnya dhaif ya mengatakan boleh diamalkan karena dhaifnya ringan. Dan ini hanya fadilah amal saja, di mana sebagian ulama membolehkan mengamalkan fadilah amal ya untuk hadis-hadis yang dhaif ya,
dengan syarat hadis dhaifnya ringan. Dan ini dhaifnya ringan. Namun pendapat yang sahih dari pendapat para ulama hadis bahwa hadis yang dhaif, ya, walaupun itu ringan tetap tidak boleh diamalkan. Dan hadis iqra'u ala mautakum yasin, di dalam sanadnya ada perawi yang majhul, ada perawi yang dhaif. Makanya pendapat yang paling kuat dalam hal ini bahwa hadis tersebut dhaif, ya. Dan pendapat yang paling kuat dari pendapat para ahli hadis bahwa hadis yang dhaif tetap tidak boleh diamalkan, ya, walaupun dalam masalah fadilah amal, walaupun hadisnya lemahnya itu ringan, bukan lemah yang berat. Kenapa? Karena hadis yang lemahnya ringan saja hanya menghasilkan keraguan. Sedangkan kita beragama tidak boleh berdasarkan di atas keraguan. Nabi bersabda, "Da'ma yaribuk ila ma la yaribuk." Tinggalkan apa yang meragukanmu kepada yang tidak meragukanmu. Dan hadis dhaif, ya, menghasilkan keraguan. Maka dari itu, ya, saya condong kepada pendapat yang mengatakan tidak disyariatkan. Nah, ya, baik, demikian untuk Ibu Elsa. Dan selanjutnya masih kami terima, berikan kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, di mana? Dengan Pak Sulaiman di Bogor. Silakan Pak Sulaiman. Assalamualaikum Pak. Pertanyaan gini, Pak. Kita kan untuk selalu dianjurkan menjaga wudhu, ya. Nah, di sini kita niatkan, kita nggak tahu ajal itu seperti apa. Tapi kita niat untuk misalnya menjaga wudhu supaya ketika kita meninggal itu dalam keadaan suci. Insya Allah seperti itu. Nah, apakah niat seperti ini dianjurkan atau harus seperti itu, Tat? Kita kan ibadah itu sesuai dengan niat yang kita maksud, gitu, Tat. Iya. Mohon pencerahannya, Tat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. yang ada keutamaannya dalam hadis Bapak, meninggal itu dalam keadaan mengucapkan la ilaha illallah. Ya, bukan di atas kesucian, karena tidak ada satupun riwayat yang saya ketahui anjuran untuk ya meninggal di atas kesucian. Yang ada adalah ucapan Nabi SAW, man kana akhiru kalami la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang akhir ucapannya la ilaha illallah, maka ia masuk surga. Naam, kita dianjurkan untuk menjaga kesucian kita, wudhu kita. Dalam rangka apa? Dalam rangka supaya kita bisa berzikir secara sempurna. Ya, Rasulullah bersabda, wala yuhafidh alal wudhu illa al-muslim. Tidak ada yang menjaga wudhunya kecuali muslim. Rasulullah bersabda, inni karitu an azkurallah ala ghairi thuhrin. Aku tidak suka berzikir kepada Allah dalam keadaan tidak suci. Sementara kita dianjurkan banyak berzikir kepada Allah. Rasulullah bersabda, Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Hai orang-orang yang beriman, berzikirlah kepada Allah dengan zikir yang banyak. Bahkan Rasulullah SAW menjawab salam saja, ya beliau sempatkan tayamum dulu. Sebagian juga dalam hadis demikian. Ya, dalam riwayat Ibnu Khuzaimah, bahwa Rasulullah SAW pernah ya bertemu dengan seorang laki-laki lalu mengucapkan salam, assalamualaikum, dan Rasulullah tidak menjawab sampai beliau pergi ke sebuah tembok dan bertayamum, lalu kemudian baru beliau menjawab salamnya. Maka itu menunjukkan kita dianjurkan untuk menjaga kesucian kita agar kita selalu berzikir kepada Allah di atas kesucian. Ya, dan keutamaannya juga besar. Sebagian juga dalam hadis bahwa Rasulullah SAW bersabda kepada Bilal, ya Bilal, bima sabaqtani ilal jannah, dengan amal apa kamu mendahuluiku ke surga? Kata Bilal, ma ahdatsu hadatsan qat illa tawaddatu indah wa sallaitu bihi rakaatain. Wahai Rasulullah, tidaklah aku berhadas kecuali aku berwudu dan aku salat 2 rakaat. Kata Rasulullah, bihima, dengan itu kamu masuk surga. Allahu a'lam. Nah.
Baik, terima kasih banyak. Syukron jazakallahu khair atas jawaban Al-Ustaz. Demikian 3 pertanyaan telah kami berikan kesempatan di layanan telepon, dan selanjutnya kami ajukan kembali di pesan WhatsApp. Nah, ada pertanyaan dari hamba Allah yang berada di Bogor. Ya Ustaz, mengenai makanan dan minuman yang mengharamkan, mohon penjelasannya mengenai buah pala. Apakah memang buah pala memabukkan dan diharamkan? Mohon penjelasannya. Ya, memang telah ada fatwa para ulama dalam masalah ini. Ya, bahwasanya buah pala itu memabukkan. Ya. Walaupun para ahli herbal mengatakan bahwa buah pala tidak memabukkan, tapi hanya membuat tidur, munawwim. Ya. Orang yang susah tidur dengan buah pala dia bisa tidur. Ya. Dan khasiat yang ada pada buah pala pun banyak sekali. Ya. Maka dalam hal ini Syekh Masyhur juga pernah ditanya tentang bolehkah masak dengan bumbu buah pala. Kata beliau, bumbu buah pala yang dimasak yang kemudian tidak lagi memabukkan boleh, nggak masalah. Karena ilatnya di situ adalah memabukkannya. Adapun kalau ternyata dimasak kemudian tidak lagi memabukkan, maka ilatnya telah hilang, dan kaidah usul fikih mengatakan al-hukmu yaduru ma'a illatihi wujudan wa adaman. Hukum itu mengikuti ilatnya. Hukum ada, ilat ada, hukum ada. Dan ilat tidak ada, maka hukum tidak ada. Allahu a'lam. Nah, baik, terima kasih banyak. Sekarang jazakallahu khair atas jawaban Ustaz. Demikian. Dan selanjutnya kami ajukan kembali pertanyaan di pesan WhatsApp. Ya Ustaz, bagaimana hukumnya jika kita berbelanja di toko yang tentunya halal bagi kita, tapi di situ tercampur sesuatu yang haram, misalkan dijual juga arak dan yang haram yang lainnya. Bolehkah kita belanja di toko tersebut? Yang lebih baik kita belanja di toko yang lain. Sebagai sikap kita sebagai seorang muslim yang tidak menyukai arak dan mengharamkan arak. Ya. Selama masih barang tersebut ada di toko yang lain, beli di toko yang lain yang tidak menjual arak. Agar supaya kita tidak meramaikan toko yang menjual arak. Kita berusaha untuk bagaimana caranya supaya dia tidak menjual arak lagi, karena ini bahaya untuk bangsa, bahkan untuk para pemuda. Arak itu sangat merusak akal, saudaraku. Ya. Maka dari itu, selama masih ada toko yang lain yang menjual barang yang sama dan dia tidak menjual arak, belilah dari toko yang tidak menjual arak. Tapi kalau memang cuma di situ adanya dan kita sangat butuh dan barangnya juga memang halal, ya gimana lagi? Ya, karena itu sangat dibutuhkan. Ya Allahu a'lam. Nah. Iya, baik, terima kasih banyak. Syukran jazakallahu khair atas jawabannya. Demikian, dan selanjutnya kami ajukan kembali pertanyaan dari Detam yang berada di Bogor. Barakallahu fiik, ya Ustaz, apakah benar tentang rukun wudhu yang berkumur dan memasukkan air ke hidung lalu membasuh muka dan tangan tidak boleh sampai melebihi 3 kali kecuali ketika membasuh kaki atau bisa lebih dari 3 kali, Ustaz? Iya, untuk kaki ada riwayat secara khusus, itu dari hadis Abdullah bin Umar, ya, dan disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullah, bahwasanya Nabi SAW mencuci kakinya min ghairi adat, tanpa ada batasan bilangan jumlah. Ya, namun tentunya tidak sampai kepada tabdzir, tidak boleh sampai kepada apa? Tabdzir, mubadzir. Ya. Kenapa demikian? Karena untuk mencuci kaki terkadang kita butuh lebih dari 3 kali. Karena apa? Karena ya banyak bagian yang tak terlihat oleh mata dan yang lainnya. Tapi kalau kita bisa mencukupkan 3 kali itu lebih baik. Karena itu yang dicontohkan oleh Utsman bin Affan dan sahabat-sahabat yang meriwayatkan tentang wudhu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, juga keumuman hadis bahwa Nabi SAW berwudhu 3 kali. Ya Wallahu a'lam. Nah.
Iya, baik, terima kasih banyak, syukran jazakallahu khair, semoga bermanfaat. Dan selanjutnya ada pertanyaan kami ajukan. Ya, Ustaz, tadi dijelaskan mengenai disunahkan wudhu walaupun dalam keadaan junub ketika akan tidur. Nah, bagaimana seorang wanita yang haid ketika akan tidur, apakah juga disunahkan berwudhu? Tidak disunahkan ya wanita haid untuk berwudhu sebelum tidur. Ya, adapun kemudian dikiaskan kepada junub, maka ini tidak sah kiasnya. Kenapa? Karena junub ya hadasnya berbeda dengan haid. Kalau haid itu karena keluarnya darah terus-menerus, dan keluarnya darah haid itu sendiri sudah membatalkan wudhu. Adapun junub tidak mengeluarkan darah, dia hanya sebatas akibat mengeluarkan air mani karena bersetubuh dengan ya suaminya atau laki-laki dengan istrinya. Ya, maka pada waktu itu disyariatkan berwudu untuk meringankan hadas, sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah. Adapun haid karena darahnya terus mengalir, sementara darah itu sendiri membatalkan wudu, maka dari itu tidak disyariatkan wanita haid untuk berwudu atas pendapat yang paling kuat. Wallahu a'lam. Ya, baik, syukran jazakallahu khair atas jawaban Ustaz. Demikian, dan selanjutnya kami ajukan kembali pertanyaan di pesan WhatsApp. Ya Ustaz, bagaimana hukum kencing di kolam renang yang banyak airnya di situ tapi tidak merubah bau dan rasanya? Walaupun tidak merubah bau dan rasanya, tetap tidak boleh, karena adanya hadis yang melarang. Nah, Rasulullah SAW anil baul fil ma'id daim. Rasul sabda la tabulanna fil ma' ahadukum fil ma'id daim. Ya, Rasulullah melarang dari mandi di air yang dari kencing di air yang diam. Nabi melarang kencing di air yang diam. Walaupun itu kata para ulama tidak merubah apa rasanya dan baunya, maka tetap tidak boleh karena adanya larangan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, karena ilatnya bukan sebatas bukan menajiskan, bukan, tapi ilatnya adalah karena membuat orang jijik dan menyakiti orang lain, tidak boleh. Maka dari itu ya haram hukumnya kencing di kolam renang. Nah. Ya, baik, terima kasih banyak, syukran jazakallahu khair atas jawaban Al-Ustaz. Demikian untuk pertanyaan di layanan WhatsApp, dan selanjutnya kami berikan kesempatan kembali untuk Anda yang ingin bertanya langsung di layanan telepon. Silakan. Pertanyaan saya begini Ustaz, jika seorang ahwat mandi di tempat umum begitu Ustaz, kemudian tapi tidak banyak pengunjung dan masih menjaga aurat Ustaz. Kemudian kalau masalah ganti pakaian sekarang disiapkan mandi untuk kamar mandi untuk ganti pakaian. Bagaimana hukum Ustaz? Nah, pertanyaan saya kepada ibu, apakah tidak bisa mandi di rumah sehingga mandi di tempat seperti itu? Bisa Ustaz, cuma terkadang kita juga ingin jalan-jalan begitu, lihat suasana luar. Ya, jalan-jalan bukan dengan cara sesuatu yang tidak sesuai dengan sunnah Rasulullah. Karena Rasulullah SAW mutlak tidak membolehkan seorang wanita untuk masuk ke pemandian umum seperti itu. Walaupun misalnya belum banyak orang, tetap tidak boleh. Nah, baik. Cukup Ibu ya? Ya, semoga bermanfaat untuk Ibu dan juga untuk yang lainnya. Demikian ya, dan selanjutnya kami masih berikan kesempatan, masih ada waktu untuk Anda yang ingin bertanya langsung di layanan telepon. Silahkan. Halo. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, di mana? Dengan Ibu Samina di Cibinong. Silahkan Ibu. Barakallahu fiik Ustaz. Fiik barakallah. Ustaz, di dalam sholat berjamaah itu kan ada keberkahan. Nah, gimana sekarang kan masjid sudah pada berbasis-basis terpisah-pisah. Itu apa kita cari lagi keberkahan di tempat lain? Itu yang pertama. Yang kedua, satu saja Ibu ya. Yang pertama itu, yang kedua itu apa kalau cairan sperma walaupun kita udah mandi junub tapi tetap mengalir gitu di saat kita sholat, itu gimana hukumnya? Nah, saya tetap jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
seorang wanita dianjurkan sholat di rumah aja, Bu. Itu lebih baik. Tapi kalau mau ke masjid silahkan. Ya. Kalau mau ke masjid silahkan. Kalau keadaannya menjaga jarak, memang khilaf para ulama dalam masalah ini. Ya, sebagian mengatakan, dan ini adalah fatwa banyak ulama, boleh tidak apa-apa menjaga jarak kalau memang dikhawatirkan ya tertular penyakit. Ya, berarti ilatnya adalah kalau dikhawatirkan tertular penyakit. Adapun kalau tidak dikhawatirkan, artinya semuanya sehat, maka berarti ilatnya tidak ada, maka hendaknya tetap rapat lagi. Ya, maka dari itu seorang wanita yang lebih bagus, yang lebih baik, kata Rasulullah SAW, yaitu sholatnya di rumah. Nabi bersabda, wa buyutuhunna khairun lahunna. Rumah mereka itu lebih baik buat mereka. Adapun yang kedua, pertanyaannya saya tidak bisa menjawabnya. Bisa ditanyakan ke ustadz yang lain. Demikian yang bisa sampaikan pada pagi hari ini. Semoga yang saya sampaikan bermanfaat buat saya pribadi dan buat para pendengar. Dan bila ada kesalahan, saya mohon maaf ya sebesar-besarnya, karena sesungguhnya keilmuan seseorang tentu terbatas sekali. Yang benar semuanya dari Allah. Wabillahi taufiq, subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.